Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di TikTok dalam 2 hari ini sedang ramai tentang gugatan oleh Bunda Christine Hakim terkait dengan fenomena bahwa rakyat Indonesia katanya sedang gandrung dengan budaya kearab-araban, budaya K-pop dan segala macam. Beliau melihat peran pemerintah dalam hal menjaga kelestarian budaya di Indonesia sangat kurang. Pemerintah lebih fokus kepada ekonomi. Pada poin ini saya sepakat dengan Bunda Christine Hakim bahwa kebudayaan juga perlu dijaga, perlu dilestarikan, sama pentingnya seperti kita menjaga ekonomi yang berkaitan dengan perut. Manusia tanpa kebudayaan adalah manusia yang kehilangan warna, manusia yang kehilangan identitas. Pun demikian, sebagai negara yang besar, negara yang berbineka tunggal ika, kita harus melihat definisi kebudayaan tidak sekadar dari satu sudut pandang. Karena kebudayaan dan agama, kepercayaan, itu satu kesatuan. Ketika seseorang memilih tunduk kepada Islam, maka kebudayaannya juga harus disesuaikan dengan syariat yang diatur di dalam Islam. Demikian juga ketika seseorang memilih beragama dengan agama di luar Islam, maka kebudayaannya, budaya sehari-harinya itu juga disesuaikan dengan keyakinan religinya. Sehingga kebudayaan itu tumbuh seiring dengan tumbuhnya kesadaran beragama. Ketika masih ada perempuan muslim yang belum bersedia menutup aurat, kepalanya masih dibuka, tidak menggunakan jilbab atau hijab atau segala macam yang fungsinya menutup aurat, dan dia lebih memilih mempertahankan menampakkan rambutnya kepada khalayak dengan alasan kebudayaan, maka dia belum disebut sebagai muslim yang seiring dengan Islam itu sendiri. Masih ada nilai-nilai yang dia tidak yakini sebagai kebenaran dari agama. Demikian juga ketika ada lelaki yang muslim misalkan, dengan alasan tadi kebudayaan, dengan alasan kebebasan, dengan alasan kemajuan, menggunakan celana pendek, hadir di ruang-ruang publik, itu juga bagian daripada belum 100%-nya menyatu ia dengan agamanya. Artinya bahwa agama dan kebudayaan adalah dua hal yang seiring sejalan. Mengapa dulu manusia Indonesia mayoritas membuka aurat? Karena dulu agama yang ada di negara kita, di Nusantara ini, tidak mayoritas Islam. Ketika ada manusia dulunya, saya melihat di foto-foto lawas, perempuan masih menampakkan payudara. Nah, ketika kita melihatnya ternyata itu bukan Islam. Nah, jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya, bahwa kebudayaan itu penting untuk dijaga, tapi kebudayaan pasti berubah seiring dengan berubahnya keyakinan manusia terhadap Tuhan yang dia percaya. Ketika kita memilih menjadi muslim, maka ada kewajiban, salah satunya itu adalah menutup aurat. Menutup aurat bukan membungkus aurat, menutup aurat itu adalah menutup segala hal dari tubuh manusia yang dilarang dinampakkan kepada orang, yang tidak seperti berupa pakaian ketat, itu hanya sekadar membungkus saja. Demikian dengan hal-hal yang lain, bahwa ketika ada pilihan memakai kemben dan segala macam, itu juga bagian dari kebudayaan yang sering kali beriringan dengan keyakinan. Nah, karena manusia pada akhirnya haruslah memiliki sebuah keyakinan, dan keyakinan itu akan mengubah kebiasaan. Kebiasaan itu seperti lazimnya di daerah-daerah yang lain, di negara-negara yang lain, pasti berubah. Jadi dengan menutup aurat, dengan berpakaian ala Arab, tidak menghilangkan keindonesiaan kita. Dengan membuka aurat juga tidak menghilangkan keindonesiaan kita.
Memakai celana pendek bagi yang non-muslim juga tidak menghilangkan keindonesiaannya. Memakai celana panjang menutup aurat dengan bagus juga tidak akan menghilangkan keindonesiaan seorang muslim. Pada akhirnya Bunda Christine Hakim, marilah berindonesia dengan sehat, marilah berkebudayaan dengan merdeka. Tidak perlu menggugat hal-hal yang tidak perlu digugat. Ini bukan mengekang kebebasan berekspresi, tapi tempatkan sesuatu pada tempatnya agar harmoni dalam berindonesia ini terus terjaga dan kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, dan Indonesia ini tetap ada untuk selama-lamanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.